Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Pradali Setiawan dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2A dengan NIM 2504564. Sore hari yang cerah ini saya akan membahas tentang artikel yang saya buat berjudul Analisis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia dalam era Agentic AI ini dengan tinjauan yuridis berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan perspektif etika bisnis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan masif e-commerce yang ada di Indonesia. Setidaknya pada tahun 2024, Bain dan Google mencatat adanya nilai transaksi yang begitu besar yang terjadi di Indonesia, yaitu senilai 65 miliar US dollar. Namun, data Bank Indonesia menunjukkan adanya gap atau kesenjangan besar antara kenyamanan digital dan realitas perlindungan konsumen. Di sisi lain, dunia bisnis kini kedatangan disrupsi baru berupa agentic AI. Oleh karena itu, tinjauan yuridis normatif yang saya lakukan ini adalah bertujuan untuk menguji sekuat mana atau sejauh mana regulasi yang ada yang dibuat oleh pemerintah melalui UU PK untuk memayungi kondisi tersebut. Secara normatif pula, landasan undang-undang kita adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana ada 3 pasal utama yang sangat relevan bagi dunia bisnis di era sekarang. Yang pertama ada pasal 4. Pasal 4 menekankan bahwa konsumen harus mengetahui apa produk yang mereka beli, manfaatnya apa, dan kejelasan produknya apa. Lalu yang kedua ada pasal 7, yaitu menekankan pelaku usaha harus bertikad baik terhadap konsumen. Lalu yang terakhir ada pasal 8 ayat 1 huruf F. Di sana menjelaskan bahwa konsumen harus mendapatkan barang sesuai dengan deskripsi. Yang ini di mana menekankan pelaku usaha dilarang keras menjual barang yang tidak sesuai dengan iklan atau deskripsi yang ditawarkan kepada konsumen. Namun dalam praktiknya masih banyak yang tidak menerapkan undang-undang ini, terutama pada para pelaku usaha. Banyak dari konsumen yang terjebak pada asymmetric information, di mana masa-masa klasik seperti penipuan massal, pencurian data pribadi, lalu ada ketidakjelasan deskripsi penipuan barang. Hal itu tentu membuktikan lemahnya implementasi dari undang-undang tersebut terhadap praktik di dunia nyata. Tentu ini masih sangat melemahnya sistem dari regulasi dari yang dibuat pemerintah terhadap fenomena bisnis pada saat ini, terutama di era bisnis digital. Lalu, bagaimana ketika industri beralih ke era agentic AI? Ya memang, dari sisi penerapan agentic AI ini tuh membuka peluang efisiensi yang sangat besar bagi penggunanya. Seperti contohnya, customer support agent berbasis AI yang bisa melakukan verifikasi riwayat pembelian dan juga pengembalian dana atau refund dengan secara cepat. Namun perlu diketahui, penggunaan AI ini memiliki resiko yang fatal bagi para konsumen atau penggunanya. Resiko yang pertama adalah action hallucination atau tindakan halusinasi. AI ini bisa saja salah dalam memesan barang atau bisa saja membatalkan barang seenaknya gitu karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh algoritma. Dan tentu berbicara dengan algoritma, tentunya ini bergantung atau memicu kepada resiko yang kedua, yaitu adalah black box dilemma, yaitu di mana ketidaktransparan algoritma bisa memicu diskriminasi harga dan pembatalan sepihak. Lalu yang ketiga adalah resiko yang sangat mungkin orang-orang pada tahu, yaitu adalah eksploitasi privasi. Karena kita terus memasukkan profil-profil kita yang terus nanti akan dipelajari oleh AI, lalu bisa saja terjadi kebocoran. Nah, ini adalah awal mula kebocoran data jika saja keamanannya tidak terlindungi secara bagus atau secara ketat bagi pengguna dan pengembangan AI itu tersendiri. Dari perspektif etika, hukum, dan bisnis, tentunya tantangan terbesar agentic AI ini adalah hukum dan mengenai subjek hukumnya. Karena hukum positif yang ada di Indonesia hanya menganggap subjek hukum itu tuh adalah manusia dan barang sebagai subjek hukum yang patut dicatat. AI tidak tercatat sebagai subjek hukum. Tentunya berdasarkan dari penjelasan barusan, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengintegrasikan UPK dengan 3 prinsip yang akuntabel. Prinsip yang pertama adalah transparansi algoritma. Pelaku usaha wajib mengumumkan kepada konsumen mereka kalau mereka itu menggunakan sistem AI otonom dalam menjalankan usahanya. Prinsip yang kedua adalah strict liabilities atau pertanggungjawaban mutlak.
yaitu adalah dari segala pun kesalahan AI, kegagalan fungsi, dan kesalahan sistem itu wajib ditanggung oleh pelaku usaha. Hal ini tentu sangat sesuai dengan UU PK Pasal 7 yang baru saja saya jelaskan tadi, yaitu pelaku usaha wajib beretikat baik kepada konsumen. Apapun itu kondisinya, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas apa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Lalu yang terakhir dari 3 prinsip yang akuntabilitas, ada namanya prinsip kehati-hatian atau human in the loop, yaitu di mana dalam setiap melakukan keputusan harus dilakukan dengan secara kritis atau berpikir kritis, terutama dengan nominal transfer yang sangat besar. Perlu wajib melibatkan otorisasi dan manajemen dari manusia. Karena AI belum tentu bisa melakukan itu. Jadi kita sebagai pengguna AI, kita harus tentu bersifat kritis terhadap apa yang kita gunakan, apa yang akan kita konsumsi, dan juga bagaimana kita menjalaninya. Tentu saja era agentic AI adalah salah satu tanda kemajuan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang sangat berkembang pada saat ini. Yang tentu teknologinya sudah akan memasuki 5.0. Tentu itu adalah tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Bagaimana cara menyikapi dan mengatur regulasi ulang UU PK supaya bisa melibatkan agentic AI ke dalamnya.